Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari kelas 11 IPA 4 akan menjelaskan tentang teks ceramah. Secara umum, ceramah adalah suatu pidato yang bertujuan untuk menyampaikan dan menerangkan atau menyiarkan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ajaran agama. Ceramah ini memiliki unsur, ciri-ciri, kaidah, dan juga tujuan. Menurut KBBI, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Kesimpulannya, pengertian teks ceramah menurut KBBI adalah naskah atau bahan tertulis untuk dasar memberikan pidato oleh seorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal. Menurut M. Basiruddin Usman, teknik penyampaian pesan pengajaran yang sudah lazim disampaikan oleh para guru di sekolah. Menurut Dimyati DKK, sebuah bentuk interaksi belajar mengajar yang dilakukan oleh penuturan dan penjelasan secara lisan oleh seorang guru terhadap sekelompok anak didiknya. Di sini saya akan menjelaskan materi teks ceramah, yaitu tentang kaidah kebahasaannya. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti pertama yaitu saya, aku, dan kami. Dan untuk contoh kata ganti jamak yaitu anak-anak, hadirin, dan bapak-bapak. Untuk kaidah kebahasaan yang kedua yaitu banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Istilah-istilah yang muncul biasanya meliputi prosa. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya dengan demikian. Yang kaidah kebahasaan yang keempat yaitu banyak kata kerja mental, misalnya memprihatinkan dan berpendapat. Dan kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan teks ceramah. Yang pertama yaitu informatif atau instruktur, artinya untuk memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. Yang kedua yaitu persuasif, artinya mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan, agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu argumen, artinya untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. Yang keempat deskriptif, yaitu artinya untuk menggiatkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. Yang kelima yaitu rekreatif, artinya untuk menghibur atau menggembirakan pendengar agar merasa puas. Dan yang keenam yaitu naratif, artinya untuk menceritakan sesuatu hal kepada pendengar. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis ceramah. Jenis ceramah ada dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum adalah pesan yang tujuannya guna memberikan suatu nasihat serta petunjuk-petunjuk yang diarahkan. Biasanya diarahkan pada halayak ramai atau masyarakat luas. Dan ceramah khusus adalah ceramah yang tujuannya untuk memberikan nasihat serta petunjuk-petunjuk pada makdu atau halayak tertentu serta bersifat khusus baik materinya maupun yang lainnya. Kali ini saya akan membahas tentang struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan juga dibagi menjadi 2.
yaitu pembuka. Bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua ada pengantar. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Bagian kedua ada isi ceramah. Ada inti dan gagasan. Inti berisi paparan dari penceramah pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Sedangkan gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Yang terakhir ada penutup. Penutup itu ada simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Ciri-ciri ceramah. Yang pertama, ceramah disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Keempat, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Kelima, isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Yang terakhir ada bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami pendengar. Perkenalkan, nama saya Ina Safitri dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan membacakan tentang ciri-ciri pembicara dalam ceramah. Yang pertama, mereka memandang suatu hal dari sudut pandang baru. Yang kedua, mereka mempunyai cakrawala yang luas. Yang ketiga, mereka antusias. Dan yang keempat, mereka tidak pernah membicarakan diri mereka sendiri. Yang kelima, mereka sangat ingin tahu dan banyak bertanya. Yang keenam, mereka menunjukkan empati. Yang ketujuh, mereka mempunyai selera humor. Dan yang kedelapan, mereka punya gaya bicaranya sendiri. Lalu saya akan membacakan lagi unsur-unsur dalam ceramah. Yang pertama adalah penceramah itu sendiri. Penceramah itu sendiri adalah orang yang melakukan ceramah. Untuk menjadi seorang penceramah, wajib memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua, ada pendengar. Pendengar yaitu orang yang menerima nasihat atau ceramah tersebut. Yang kelima, ada materi. Materi yang diberikan dalam ceramah biasanya berupa ajaran-ajaran dalam suatu agama. Biasanya berupa nasihat-nasihat ataupun ajaran agama itu sendiri. Seperti itu. Sekian video dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.